Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anissa Usolihah, NIM 9321361118. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sejarah peradaban Islam, mulai dari peradaban pada masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan peradaban pada dinasti Abbasiyah. Pertama adalah masa Rasulullah SAW. Yang pertama pada periode Mekah. Pada malam Senin 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hiro dan Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika selesai menerima wahyu, Nabi Muhammad pulang dengan kondisi menggigil ketakutan. Lalu beliau meminta agar istrinya menyelimuti beliau, kemudian menceritakan kejadian yang terjadi di Gua Hiro. Lalu ketika beliau tertidur, kemudian turun Quran surat Al-Mudaththir. Lalu dengan demikian wahyu yang turun kedua ini merupakan penobatan Rasulullah sebagai utusan Allah. Untuk mengawali dakwah Rasulullah SAW, ada berbagai metode dakwah yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya yaitu adalah yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan secara diam-diam di lingkungan keluarganya sendiri dan di kalangan sahabat-sahabat beliau. Lalu yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Nabi dalam berdakwah secara terang-terangan ke segenap lapisan masyarakat, baik dari kaum bangsawan maupun kaum hamba sahaya. Dakwah yang disampaikan Nabi ini mendapatkan berbagai penolakan masyarakat Quraisy dengan berbagai cara. Lalu yang kedua adalah periode Madinah. Untuk membina masyarakat yang baru di Madinah, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di kalangan internal umat Islam. Yang pertama yaitu adalah membangun masjid, dan yang kedua yaitu Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin atau muslim yang ikut berhijrah dan kaum Ansor, yaitu warga asli Madinah. Lalu yang ketiga adalah Haji Wada dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan Haji Wada. 3 bulan setelah Nabi kembali ke Madinah, beliau menderita sakit. Abu Bakar diminta Nabi mengimami kaum muslimin dalam sholat sebanyak 3 kali bila beliau tidak sanggup melakukannya. Sakit Nabi itu berlangsung selama 14 hari. Lalu akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya yang bernama Aisyah. Lalu untuk yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, pada Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan di antara mereka. Lalu dilihat dari segi sosiologis bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya, karena khalifah-khalifah pada Khulafaur Rasyidin adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya. Mereka juga seorang pemimpin pemerintahan yang ideal dan sejati yang harus dijadikan contoh ataupun teladan. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yaitu terbukti dengan luasnya kekuasaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pada masa ini adalah masa yang cemerlang pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat itu telah membuahkan hasil yang gemilang.
ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dilakukan dalam waktu yang tidak lebih dari setengah abad. Itu merupakan suatu kemenangan yang menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Lalu yang ketiga adalah pada masa dinasti Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah ini merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah mendapatkan kembali identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama kurang lebih 1 abad. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya atau pada masa Nabi Muhammad dan pada masa Khulafaur Rasyidin, tetapi juga perubahan-perubahan yang lain, misalnya di bidang politik, di bidang keagamaan, di bidang intelektual, dan juga peradaban. Ekspansi yang berhenti pada masa Khalifah Utsman lalu pada Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini dan memperoleh keberhasilan yang hilang. Selain keberhasilan dari dinasti Umayyah dalam ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menorehkan beberapa prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Misalnya yaitu adalah yang pertama, membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya. Lalu yang kedua, membangun jalan raya. Yang ketiga, mencetak mata uang. Yang keempat, membangun gedung pemerintahan. Yang keenam itu membangun masjid. Yang selanjutnya itu membangun rumah sakit dan yang lain-lain. Lalu peradaban yang tumbuh pada masa dinasti Umayyah adalah pengembangan budaya, filsafat, dan ilmu. Pada masa Bani Umayyah difokuskan pada beberapa bidang, meliputi ilmu pengetahuan dan pembentukan dan penyempurnaan departemen-departemen pemerintahan. Lalu untuk yang keempat adalah masa dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya yaitu adalah pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat maju. Kemajuan ilmu pengetahuan ini diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berasal dari bahasa Yunani lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan yang bernama Baitul Hikmah, dan juga terbentuknya madhab-madhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya yaitu adalah pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya yang bernama Al-Ma'mun. Kekayaan yang banyak itu dimanfaatkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, misalnya untuk rumah sakit, lembaga pendidikan, kedokteran, dan farmasi didirikan. Lalu sejak awal berdirinya kota Baghdad sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Setelah masa Al-Mansur, kota Baghdad menjadi lebih masyhur lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Dan kota Baghdad tertumpu pada pertanian dengan sistem irigasi dan kanal di sungai Eufrat dan sungai Tigris yang mengalir sampai ke Teluk Persia. Perdagangan juga menjadi tumpuan kehidupan masyarakat di Baghdad, dan dari kota inilah memancarkan sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Baghdad ketika
itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat. Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan itu bernama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang juga memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Dan dalam dunia Islam, sebelum munculnya lembaga pendidikan formal, masjid itu dijadikan sebagai pusat pendidikan. Dan selain masjid, sebenarnya telah berkembang pula lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal maupun non-formal. Misalnya diantaranya yaitu lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah tersebut. Diantaranya yaitu adalah yang pertama itu kutab, yang kedua itu pendidikan rendah di istana, yang ketiga toko-toko kitab, yang keempat perpustakaan dan observatorium, dan juga yang lain-lain. Lalu dalam bidang ekonomi, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, perdagangan dan industri berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan yang ada pada dinasti Abbasiyah juga tidak terlepas dari stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi pada kerajaan tersebut. Kurang lebih begitulah penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.